Atau mungkin ada yang pernah melakukan ini, minjam HP temannya, subscribe channel sendiri, ya kan? Mungkin halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Salau. Oke, kali ini saya akan memberikan satu tips lagi bagi para YouTuber pemula. Jadi begini guys, apa alasan saya berusaha buat upload video setiap hari ya, walaupun ada beberapa kali yang bolong sih. Jadi gini guys, jadi kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Jadi misalnya seperti ini. Apabila kita yakin akan kualitas video kita akan diterima oleh penonton, alat-alat yang kita gunakan bagus, cara kita ngomong bagus, materi kita bagus, dan kita yakin akan banyak penonton dan kenyataannya seperti itu. Nah ya, apabila kita sudah sampai pada tingkat seperti itu, kita boleh upload video sesuka kita. Ya, ibaratnya gini, kalau kita sudah punya fans, punya penonton setia, subscriber setia, itu mereka pasti akan menunggu dengan setia juga video yang akan kita tampilkan. Nah, bagi para YouTuber pemula yang otomatis ya subscribernya mungkin hanya ya nggak sengaja gitu kan, atau dipaksa buat ya seperti sub gitu kan, atau teman dekat dipaksa buat subscribe, atau mungkin ada yang pernah melakukan ini, minjam HP temannya, subscribe channel sendiri, ya kan? Mungkin ada kan ya, dulu saya juga seperti itu. Nah, jadi begini guys, video di YouTube itu ibaratnya investasi video. Yang namanya investasi itu hasilnya tidak akan instan, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu. Dan ibaratnya lagi, misalnya nih, video itu ibaratkan menanam pohon mangga. Semakin banyak pohon yang kita tanam, semakin besar juga kemungkinan kita panen buah mangga itu lebih banyak dibandingkan kita hanya menanam sebiji, kemudian sebiji, cuma 5 biji sudah ingin mendapatkan buah mangga 1 ton. Itu tidak mungkin guys, kecuali sebiji itu merupakan bibit unggul yang pohonnya besar sekali. Nah, itu boleh lah ya. Tapi kenyataannya bagi kita, anda semuanya yang YouTuber pemula, pasti kualitas dari videonya itu ya belum seperti YouTuber terkenal. Editingnya masih ya pakai HP lah ya, pakai KineMaster, Director dan lain sebagainya. Jadi itu intinya, bagi teman-teman yang ingin berjuang di YouTube, dan teman-teman bukan siapa-siapa kayak saya, teman-teman bukan anak artis, bukan anak pejabat, bukan orang terkenal, ya sadar diri akan kemampuan dan kondisi. Jadi kita harus lebih bekerja keras dibandingkan mereka-mereka yang sudah terkenal. Jadi seperti itu guys, bagi teman-teman yang masih memulai, upload saja, upload sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sehari itu 3 kali atau 5 kali. Untuk kualitas editing nantilah. Kita praktek sambil belajar. Apa gunanya teman-teman tahu teori editing ini, transisi ini, apalah gitu ya, efek-efek gitulah. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menggunakan di waktu yang tepat, itu juga tidak bagus. Jadi teman-teman harus terus berlatih membuat konsep, membuat video yang bagus, cara ngomong. Kalau teman-teman perhatikan video-video saya yang zaman dahulu, saya tidak akan selancar ini ngomongnya lebih belebetan dari ini. Jadi saya menyadari semakin saya sering membuat konten akan meningkatkan kemampuan saya sedikit demi sedikit. Jadi ibaratnya gini, bagi teman-teman nih, kalau misalnya yang suka UFC atau MMA, itu mereka yang sampai ke tingkat ring dan MMA dan UFC itu
Sudah berlatih bela diri yang lama dari tingkat ini, jenis dari apapun, taekwondo, apa lagi ya, saya nggak tahu juga sih, Shaolin, kungfu dan lain sebagainya, semuanya mereka pelajari sehingga mereka bisa ke tahap UFC atau MMA. Bayangkan saja teman-teman, apabila teman-teman ini nggak ada pengalaman bela diri, terus tiba-tiba langsung ke ring UFC, akan mati konyol. Akan mati konyol, saya yakin. Nah, begitu juga dengan YouTube. Teman-teman harus bertahap sehingga sampailah ke tahap yang lebih tinggi. Ibaratnya nih, apabila kita ingin ke tangga 20, kita harus tangga 1, 2, 3 sampai sekian. Bisa saja kita langsung ke tanggal 20, ke tangga 20, ke tangga 20 dengan syarat kita harus mempunyai modal yang kuat, naik helikopter langsung sampai ke tangga 20, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Sultan. Ya. Oke, begitulah kira-kira ya guys. Jadi video itu adalah investasi. Sekarang mungkin tidak laku atau view-nya dikit. Nanti akan view-nya juga akan meningkat dengan sendirinya. Ya, walaupun ada beberapa video yang view-nya nggak naik-naik, ya mungkin ibarat tanaman itu adalah tanaman yang gagal, tanamannya mati, dari bibit sudah mati seperti itu ya. Tapi semakin banyak video, semakin banyak tumbuhan, semakin banyak yang kita tanam, risiko itu akan terbagi. Nah, jadi misalnya nih, video ini gagal, ya nanti siapa tahu video ini berhasil seperti itu. Video ini hancur, video yang lain akan berhasil. Kalau hancur semua, ya nasib ya, tapi itu nggak mungkin. Semakin kita berlatih, pasti ada hasil. Pasti ada hasilnya. Pokoknya teman-teman, semangat, tetap semangat. Walaupun sekarang subscriber saya sekian dan kemampuan saya seperti ini, dan hanya saya merekam dengan menggunakan kamera HP, saya yakin berapa bulan, berapa saat lagi saya akan ke tingkat YouTuber yang sudah sukses setelahnya. Karena YouTube itu bukan hanya sekedar AdSense guys, jauh lebih besar dari itu. Sekian video kali ini, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.